seorang gadis sederhana, pendiam, pemalu, hidupnya berjalan tenang, tapi juga sepi. Di antara sunyinya dunia, tumbuh diam-diam sebuah rasa cinta kepada Rohit, seniornya di kampus. Tapi, dia tak pernah berani mengungkapkan apa yang ia simpan dalam diam. Dan tanpa sempat berkata apa-apa, Rohit pun lulus. Pergi jauh, harapan hilang begitu saja. Hari-harinya yang indah karena merasakan jatuh cinta, kini kembali terasa sepi, hidup pun jadi hampa. 3 tahun berlalu, takdir mempermainkan waktu. Dalam sebuah lift, mereka dipertemukan kembali. Rasa itu muncul kembali, hati yang dulunya kosong, kini bak taman bunga yang berseri-seri. Namun, rasa takut untuk mengutarakan cinta bergejolak di dalam dada. Kekhawatiran akan cinta yang ditolak membuatnya harus lagi-lagi memendamnya jauh di relung hati terdalam. Tapi cinta punya jalannya sendiri untuk menyatukan dua hati. Dia yang tidak punya keberanian untuk memulai, tiba-tiba Rohit yang lebih dulu bicara. Dari canggung menjadi hangat, dari hangat menjadi cinta. Dia yang selama ini menyembunyikan hatinya, akhirnya merasakannya juga dibalas. Dunia menjadi terang. Momen indah terjadi, Rohit mengungkapkan cinta padanya. Ternyata Rohit punya perasaan yang sama, jauh sebelumnya. Saat mereka masih kuliah di kampus yang sama. Namun rasa malu yang sama membuat Rohit tidak berani mengungkapkannya. Cinta berseri di antara mereka. Takdir cinta memang memiliki jalan yang unik dalam kisahnya. Kini mereka menjalin hubungan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi sayang, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Hal tragis terjadi. Suatu malam, mereka mengalami kecelakaan motor tunggal. Dia mengalami luka dan tidak sadarkan diri. Sedangkan Rohit mengalami koma. Dokter menyampaikan pada keluarga mereka bahwa si pria mengalami kasus koma yang langka. Bisa dikatakan bahwa Rohit dalam kondisi mati. Kemungkinan untuk siuman sangat sedikit dan tidak bisa dipastikan lamanya waktu yang dibutuhkan Rohit untuk sadar dari komanya. Kesepakatan diambil. Dia yang masih dirawat, diberitahu bahwa Rohit pujaan hatinya tidak tertolong. Dia hancur, jiwanya remuk, hidup menjadi hitam. Bahkan pulang ke rumah tak mampu meredakan duka. Ia berjalan seperti bayangan, kehilangan makna. Hari-hari berlalu, dia belum bisa bangkit dari keterpurukan hidupnya. Dalam hatinya, mati, itu lebih baik untuknya. Keluarga memintanya untuk mengunjungi saudara mereka di kota lain, supaya dia bisa segera melupakan kenangan di kota ini. Terutama kenangan akan Rohit kekasihnya itu. Dia pergi, namun walau berada di tempat yang baru, sulit untuk move on dari kehidupan lamanya. Dalam keterpurukan, dia berniat mengakhiri hidupnya. Dia berdiri di jalur rel kereta api, menunggu kereta lewat, dan mengakhiri penderitaannya. Takdir berkata lain, dering handphone berbunyi menggagalkan niatnya. Seorang pria bernama Adi menelponnya, berniat ingin mengembalikan tasnya yang tempo hari dicopet di jalanan. Adi, pria ceria dan penuh tawa. Setelah diceritakan kisah hidup dia, Adi peduli. Adi tak menyerah, terus berada di samping dia, menunggu senyumnya kembali. Dan perlahan, senyum itu muncul. Dan tanpa sadar, hatinya juga. Dia kembali menemukan arti kehidupan. Mereka menjalin pertemanan, hari-hari kebersamaan menimbulkan rasa peduli yang lebih dari sekedar teman. Telepon berdering, dia diminta keluarganya untuk kembali sebentar ke kota asalnya. Perpisahan sementara akan terjadi, Adi mengantarnya ke stasiun kereta, dan ikut naik kereta bersama, hanya sampai pemberhentian pertama. Di stasiun, rasa sedih akan perpisahan menciptakan momen akan perasaan masing-masing. Sadar bahwa mereka ternyata telah jatuh cinta satu sama lain. Perasaan pun terungkap, perpisahan menjadi bahagia, karena ada cinta yang menyertai mereka. Seolah berkata, tenang, aku akan kembali untukmu. Namun, masa lalu belum selesai. Dia tiba di kotanya, Rohit ternyata masih hidup. Koma panjang. Kini kembali. Hati dia terbelah. Dua cinta, dua pria, dua bagian hidupnya. Adi menelpon dia menangis dan menceritakan tentang Rohit yang ternyata masih hidup. Adi, yang tahu ia tak bisa menggantikan masa lalu, memilih pergi, merelakan dia kembali pada Rohit. Dia akan menikah dengan Rohit. Adi datang, memberi selamat, namun kesedihan bukanlah hal yang mudah untuk dipendam. Adi pulang dengan kesedihan mendalam, tapi takdir tak memberinya waktu. Sesampainya di rumah, ibunya meninggal dunia. Hancur sudah, cinta pergi,
Ibu terkasih pun pergi. Dalam hatinya, mati, itu lebih baik untuknya. Rohit menyadari akan cintanya yang dulu kini berubah. Rohit sadar, cinta dia telah mati bersamaan dengan kabar kematiannya dulu. Adilah yang menghidupkannya kembali. Rohit merelakan dia mengejar cinta barunya. Dia menyusul Adi dengan penuh harap akan bisa bahagia bersama Adi. Namun takdir lagi-lagi mempermainkannya. Adi berdiri di atas rel, persis dengan apa yang dulu ingin dilakukan dia. Dia memanggil namanya. Adi pun menoleh. Senyum bahagia berseri menandai pertemuan mereka. Wis, kereta menyambarnya. Tubuh itu tersambar. Hilanglah cinta. Bersama suara terakhir dari takdir yang kejam.